Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani syukur ala taufiqihi wa ibtilali. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat beriman kepadanya yang merupakan nikmat yang paling agung dan paling besar. Bahkan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, nikmat keimanan ini yang Allah selipkan di dalam hati kita itu selalu dijaga. Tidak dikotori dengan kesyirikan, baik itu syirik yang kecil apalagi syirik yang besar. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kita lanjutkan pengajian kita di halaman 167. Silakan dibuka kitabnya ya. Yang punya HP ada di kitabnya 167. Wali muslimin an Ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan. Ya. Dan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka al-mutanatti'un. Ya, Nabi mengatakan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Qalaha thalathan. Nabi mengucapkan kalimat ini sebanyak berapa kali? Ya, 3 kali. Nabi mengatakan binasa orang yang berlebih-lebihan, binasa orang yang berlebih-lebihan, binasa orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini akan kita bahas ya mas sekalian. Terkait masalah berlebih-lebihan. Dan ini pembahasan terakhir pada bab ini ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, munasabatul hadis lil bab. Iqra ya Sa'id. Munasabatul hadis lil bab. Jadi antum tulis artinya binasa orang yang berlebih-lebihan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Baik, Iqra ya Sa'id. Munasabatul hadis lil bab. Baik, munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab ini. Saya bacakan saja, antum tulis ya terjemahannya. Saya sudah tulis di sini. Annat tanattu'a minal gului al-manhi anhu. Tanattu itu bagian dari berlebih-lebihan yang terlarang. Tanattu bagian dari berlebih-lebihan yang terlarang. Wa yadkhulu fi dzalika at-tanattu fi ta'dhimis salihin. Di antaranya berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Ilal haddil ladzi yufdi ila syirki. Ya, sampai ke derajat kesyirikan. Sampai pada derajat kesyirikan. Jadi kesesuaian bab ini, hadis ini dengan bab bahwasanya tanattu itu adalah bagian dari berlebih-lebihan yang terlarang ya. Di antaranya at-tanattu fi ta'dhimis sholihin, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Makanya jemaah sekalian, kita kemarin disebutkan masalah ifrad dan tafrid. Ingat dua kosakata ini jemaah sekalian. Kali ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita, yaitu ifrad, berlebih-lebihan. Misalnya di hadapan guru harus tunduk-tunduk, harus ngesot-ngesot. Ini terlarang, ini manhi. Makanya kita tidak diajarkan di pondok ini seperti itu. Ya. Tapi jangan juga ifrad, ya, jangan juga tafrid, jangan juga meremehkan. Ingat ya, jangan meremehkan. Artinya kalau misalnya dilarang seperti itu, jangan sampai nunduk-nunduk, ya, jangan sampai ngesot-ngesot, maka jangan juga meremehkan. Lalu lalang di depan ya orang yang dituakan atau selonjoran di hadapan orang yang dituakan.
Nah, ini juga tidak bagus. Ya, ini tidak bagus. Apalagi jamaah sekalian, kata beliau, yufdi ila syirki, sampai mengantarkan kepada derajat kesyirikan. Sujud di depan makhluk, sujud di depan gurunya. Ya, padahal ruku sujud hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, ifrat tafrid ini tercela dua-duanya. Ya, dua-duanya tercela. Sehingga kita diperintahkan untuk berada di antara kedua ini. Ya, bersikap pertengahan. Jangan berlebih-lebihan, ya, enggak usah tunduk-tunduk kalau berhadapan dengan guru, tapi jangan juga kurang ajar, ya, tidak punya adab. Ya, gurunya digunjing, digibah, dijatuhkan kehormatannya, ini meremehkan. Ya, ini namanya meremehkan. Ya, apalagi sampai ke derajat kesyirikan, ya. Gurunya disembah atau gurunya sudah meninggal, kemudian ketika dia berdoa, dia minta kepada gurunya, "Wahai guru, tolong penuhi hajat saya. Wahai guru, tolong kabulkan permohonan saya." Padahal gurunya sudah meninggal dunia. Ya, ini nantinya jatuh pada permasalahan tabarruk, ya, atau tawassul. Nanti kita akan bahas sedikit masalah tabarruk, mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari jamaah sekalian. Baik, ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa diambil. Jadi faidah, ya, faidah. Faidah dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang berlebih-lebihan, ya. Yang pertama, Iqra ya Abu Said. Baik, yang pertama al-hathu ala ijtinabi at-tanattu fi kulli syai'in, ya, perintah untuk menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam segala hal. Ya, menjauhi berlebih-lebihan dalam segala hal. La siyama fil ibadat, ya, la siyama al-ibadat, ya, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, dan juga mengagungkan orang soleh. Ya, jadi ibadah kemudian mengagungkan orang soleh. Jadi saya ulangi jamaah sekalian, yang pertama, menjauhi berlebih-lebihan dalam segala hal, ya. Karena berlebih-lebihan itu tidak bagus, ya. Contoh kecilnya jamaah sekalian, masalah air misalnya. Air kalau dia sedikit, ya sedikit, mungkin kurang kalau kita misalnya satu gelas kemudian mau diminum oleh semua manusia, ya semua orang. Tapi kalau banjir, ya berlebih-lebihan, maka ini juga tidak bagus, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadarnya. Jadi menjauhi berlebih-lebihan dalam segala hal, apalagi dalam masalah ibadah. Masalah ibadah jamaah sekalian, jangan melakukan bid'ah. Ya, yaitu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini pasti tertolak. Jadi bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kemudian dilakukan, dia lebihkan. Nabi mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan pasti tertolak. Ya, pasti tertolak. Sehingga jemaah sekalian, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas dasar ittiba, mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau, bukan asal membuat ibadah, ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh beliau. Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Bahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dibuktikan dengan mengikuti Nabi. Allah mengatakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi jangan melakukan bid'ah jamaah sekalian. Yang disunahkan banyak, ya, yang disunahkan banyak. Dan orang ketika melakukan bid'ah dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut sunnah yang semisalnya. Ya, sunnah yang semisal. Dan dia akan menganggap bid'ah ini lebih keren daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bid'ah sudah kita jelaskan panjang lebar di pembahasan kitab Riyadhis Shalihin, memahami definisi daripada bid'ah. Ya, yang pertama yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kaidah memahami bid'ah. Ya, yang pertama, tidak dilakukan di zaman Nabi karena mereka tidak mampu untuk melakukan. Kalau muncul sekarang, maka tidak disebut apa? Tidak disebut bid'ah. Jadi di zaman Nabi mereka tidak mampu mengadakan. Seandainya mereka mampu mengadakan, maka diadakan.
Contohnya apa? Ya mobil, motor, ya kendaraan, ya pesawat, ya, alat belajar yang seperti ini misalnya. Ya mereka tidak mampu. Kalau mereka mampu mengadakan, mereka akan gunakan. Kemudian apa namanya? Lampu, ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka mampu untuk melakukan, tapi tidak diadakan karena belum dibutuhkan. Ya, jadi belum dibutuhkan di zaman itu, karena mereka semuanya ahlinya. Mereka semuanya ahlinya. Contohnya apa? Ya nahwu, ilmu nahwu, kemudian ilmu sorof, ilmu tafsir, ya, ilmu usul. Ya mereka semuanya ahlinya sehingga tidak dibutuhkan. Ya bahkan apa namanya ilmu tajwid, ya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mereka ahlinya sehingga belum dibutuhkan di zaman Nabi SAW. Kalau muncul sekarang, maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Ingat ya, tidak disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketiga, ya mereka mampu untuk melakukan, ya tapi tidak dilakukan, maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Ya contohnya apa? Azan di kuburan misalnya. Azan di kuburan. Pertanyaannya begini, apakah Abu Bakar misalnya bisa azan di dalam kubur? Sahabat yang lain bisa azan di dalam kubur? Bisa. Mampukah mereka? Mampu. Tapi mereka tidak lakukan karena Nabi tidak contohkan. Maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Sehingga jamaah sekalian keliru kalau ada orang saat ini mengatakan, ya kalau begitu jangan naik motor, ya jangan naik mobil, jangan naik pesawat, karena di zaman Nabi tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat. Nah, ini keliru memahami masalah bid'ah. Kemudian mengagungkan orang soleh, ya ini jangan berlebihan, ya sekali lagi jangan berlebihan mengagungkan orang soleh. Ya antum cium tangan silakan cium tangan, tapi ingat yang sudah kita pelajari jangan sampai ruku-ruku, apalagi sampai sujud. Kemudian yang dicium tangannya juga jangan mengharuskan. Kalau ada muridnya tidak cium tangannya, saya akan muridnya durhaka, atau dia mungkin dia kasih poin. Ya, oh tidak cium tangan kasih poin. Ini tidak benar, ya tidak benar. Tapi murid juga jangan durhaka sama gurunya. Dia harus hormat sama guru, mengagungkan bahkan mendoakan. Ya, kitab yang bagus membahas masalah adab penuntut ilmu saat ini diantaranya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, Khulasa Ta'dhimil Ilmi, ya, tentang masalah mengagungkan ilmu itu bagus sekali. Bahkan saya baca di poin terakhirnya jamaah sekalian, beliau mengatakan bahwa seorang murid itu harus seperti budak di hadapan gurunya. Dan ini kalau didengar mungkin agak gulu, tapi beliau mendatangkan dalil. Ya, beliau mengatakan wa idh qala Musa, wa idh qala Musa li fatah. Berkata Musa kepada fatah. Atau buka terjemahan semuanya isinya budak. Berkata Musa kepada budaknya. Siapa yang dimaksud di situ? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Apanya Nabi Musa? Muridnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang murid itu harus hormat kepada guru. Baik, yang kedua jamaah sekalian, yang kedua. Iqra ya Abul. Enak Abul. Ya fahmi Abul. Enak. Iqra ya Abul. Kurang besar. Ya al-haddu 'ala al-i'tidali fi kulli syai'in, ya perintah untuk bersikap pertengahan, ya bersikap pertengahan, jangan ke kiri jangan ke kanan, ya jadi bersikap pertengahan fi kulli syai'in, dalam segala hal, ya pertengahan dalam segala hal, jangan terlalu kaku, ya. Ini saya juga nasihatkan kepada seluruh ikhwah yang santri, misalnya antum diutus di suatu tempat, jangan terlalu kaku. Ya, mungkin antum di sini tidak pakai bismillah secara jahar, misalnya. Ya, ketika baca Al-Fatihah tidak dijaharkan bismillahnya. Tapi ketika berada di suatu tempat, diam di situ baca jahar, ikuti saja. Antum jaharkan bismillah, kasih keras. Karena ini masalah khilafiyah di antara para ulama kita. Sama juga dengan masalah tawarruk dan iftirash. Mungkin ketika tahiyat yang cuma satu,
Kayak sholat subuh, antum iftirosh. Oh ya, iftirosh itu yang kayak tahiyat awal. Itu namanya iftirosh. Tawarruk yang kayak apa? Tahiyat akhir. Mungkin kalau antum di sini, kalau yang satu tahiyatnya setelah itu salah, mungkin ambilnya iftirosh. Tapi kalau misalnya berada di komunitas yang tidak terbiasa dengan seperti itu, jangan memaksakan diri, apalagi jadi imam. Apalagi jadi imam. Sudah ikut saja. Tawarruk ketika rakaatnya atau tahiyatnya cuma satu. Jangan dipaksakan. Apalagi jadi imam ya. Jangan bikin bingung orang di belakang. Nanti orang di belakang bingung. Ini kayaknya si imam masih mau naik ke rakaat selanjutnya. Apalagi kalau sholat Jumat. Ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kadang sesuatu yang yang mafdul itu lebih afdol daripada yang fadil. Ini kaidah usul fikih. Kadang yang mafdul lebih afdol, ini afdol, lebih baik daripada yang fadil. Mafdul ini apa bahasa Indonesia ya? Mafdul tidak terlalu afdol. Ya, tidak terlalu afdol. Ya. Fadil afdol. Ya. Jadi kadang yang tidak terlalu afdol dalam beberapa kondisi dia lebih baik daripada yang afdol. Bingung ya? Contohnya begini. Contohnya seperti ini. Misalnya yang terbaik ketika memakai celana yang untuk laki-laki itu sampai di mana? Pakai izar misalnya atau pakai celana sampai di mana? Ya, setengah betis itu yang terbaik. Itu namanya fadil, lebih bagus, ya. Di bawahnya mungkin di atasnya sedikit mata kaki, itu namanya mafdul. Jadi yang betis lebih afdal daripada yang di mata kaki. Tapi kadang itu lebih utama. Ketika berada di masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan seperti itu, tidak apa-apa, turunkan sedikit. Yang penting tidak melebihi mata kaki. Ini yang dimaksud dengan kadang yang mafdul itu lebih afdal daripada yang fadil. Anda paham ya maksudnya? Ya. Jadi jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu lembek ya, sampai ikut kesyirikan di masyarakat, sampai yang dibungkus dengan istilah kearifan lokal. Ini jangan juga terjadi. Jadi bersikap pertengahan dalam segala hal, ya, dalam masalah cinta, dalam masalah benci, orang jangan terlalu berlebihan. Cinta sekedarnya saja, jangan terlalu cinta sekali, kecuali hanya kepada Allah dan Rasul. Benci juga sama, jangan terlalu benci sama seseorang, nanti menyesal. Ya, seorang Nabi SAW mengatakan, ahbib habibaka haunan ma'asa an yakuna bagidaka yawmama. Ya, cintai seseorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi dia adalah orang yang paling kamu benci suatu saat nanti. Ya, wa abgid bagidaka haunan ma'asa an yakuna habibaka yawmama. Dan benci seseorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi dia orang yang paling kamu cintai suatu saat nanti. Sehingga pertengahan ya, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Kemudian as-sadis yang ketiga, Iqra ya Akbar. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, besarnya perhatian Nabi, ya. Jadi besarnya perhatian Nabi SAW terhadap keselamatan umatnya. Ya. Jadi Nabi SAW sangat cinta kepada umat, sangat cinta kepada kita. Ya. Bahkan Nabi dalam sebuah hadisnya menyebutkan ikhwani. Jadi beliau mengatakan ikhwani. Maka para sahabat yang mendengar perkataan ini mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwan. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwanmu, saudaramu? Kata Nabi bukan. Ya, kata Nabi bukan. Tapi yang dimaksud dengan ikhwan di sini adalah orang yang hidup setelahku, tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Maka yang dimaksud di sini adalah kita semuanya. Ini bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya. Ya. Jadi besarnya perhatian Nabi terhadap keselamatan umatnya dan kesungguhannya dalam berdakwah. Ini menjadi contoh ya kepada kita semuanya agar semangat dalam berdakwah. Ya, minimal berdakwah pada diri dan keluarga. Kalau kita belum berkeluarga, berarti diri kita dengan ayah, dengan ibu kita, dengan saudara kita. Kalau kita sudah berkeluarga, maka ditambah anak dan istri.
Kalau kita punya ilmu yang lebih mumpuni untuk disebarkan, maka berdakwah di tengah umat. Ya, semuanya berdakwah. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya, tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya engkau berikan atau engkau menjadi sebab seseorang itu mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada dari apa? Unta merah. Ya, khairul laka min humrin na'am. Ya, lebih baik daripada unta merah. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Baik, ini pembahasan yang terakhir terkait masalah hadis binasa orang-orang yang berlebihan. Kemudian kita masuk kepada tabarruk. Ini murojaah yang sudah kita pelajari. Masalah tabarruk. Ya. Masalah tabarruk. Tabarruk jamaah sekalian, ya, artinya adalah tolabul barokah. Ya, tolabul barokati. Skul. Kenapa antum ketawa, kenapa? Ya. Antum di sini cerita, di luar cerita. Salat juga mau cerita. Tunda tahu tempat kalau gitu. Tolabul barokah. Ya, artinya tolabu artinya meminta, ya, meminta keberkahan. Ya. Meminta keberkahan itu namanya tabarruk, ya, tabarruk. Dan ini sesuatu yang disyariatkan. Tapi harus ada apa namanya? Kaidah-kaidahnya, ya. Yang pertama jamaah sekalian yang sudah kita pelajari bahwa tabarruk itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberkahan dari Allah. Ya. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan biyadikal khair, ya. Semua kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini jamaah sekalian. Ya, harus diyakini. Kemudian yang kedua, Allah turunkan sebagian keberkahan. Allah turunkan sebagian keberkahan pada makhluknya. Ya, misalnya apa? Pada makhluknya. Misalnya Allah menurunkan keberkahan pada air Zam-Zam. Misalnya air Zam-Zam. Ya. Nabi mengatakan innaha tu'amun tu'min. Air Zam-Zam itu innaha mubarakah. Dia adalah air yang diberkahi. Innaha tu'amun tu'min. Dia adalah makanan yang mengenyangkan. Artinya kalau ada orang yang minum air Zam-Zam, maka dia kenyang. Ya. Dan ini disebutkan dalam sejarah salah satu sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika datang ke kota Mekah, dia takut untuk mencari Nabi. Karena kalau dia cari Nabi, nanti dia ditangkap oleh orang kafir Quraisy dan dia belum muslim. Ya, dia belum muslim. Maka dia tinggal di Masjidil Haram dan dia minum air Zam-Zam terus. Itu sampai sebulan lebih. Dan dia tidak lapar-lapar. Ya, dia tidak lapar-lapar. Yang lain jamaah sekalian misalnya Masjid Haram, ya Masjid Haram. Pahalanya 100.000. Atau Masjid Nabawi. Pahalanya 1.000. Ini namanya keberkahan. Ya, ada keberkahan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keberkahan di waktu pagi misalnya. Waktu pagi. Rasulullah mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Sehingga waktu pagi ini jamaah sekalian waktu yang sangat bagus untuk melakukan amalan soleh. Ya, apakah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya belajar ilmu agama atau belajar bahasa Arab, ya. Pokoknya ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu paginya. Nanti kalau antum mau olahraga di atas-atasnya, jangan habis subuh langsung lari, jangan. Kasihan waktunya antum, ya, kasihan. Padahal itu waktu yang diberkahi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Baik. Kemudian yang ketiga, saya cukupkan sampai situ ya. Yang ketiga, keberkahan bisa pada 3 keadaan. Keberkahan pada 3 keadaan. Pada
tiga keadaan. Yang pertama di dunia, ya di dunia. Kemudian yang kedua di akhirat, di akhirat. Kemudian yang ketiga di dunia dan di akhirat, di dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting jamaah sekalian, sebab orang terjatuh kepada kesyirikan di nomor 4 ini. Ya, yang keempat, cara mencari keberkahan harus sesuai petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi. Ini yang keempat ya, masalah antum harus perhatikan ini, ya. Artinya kita meyakini keberkahan itu ada. Ya, keberkahan itu ada. Sudah kita sebutkan tadi beberapa keberkahan yang Allah turunkan kepada makhluknya. Tapi harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengambil keberkahannya. Ya, misalnya air Zam-Zam tadi, ya, air Zam-Zam. Bagaimana cara mengambilnya? Ya, mengambil keberkahannya. Ya, kita membaca doa. Ya, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam, ya, bagi orang yang meminumnya. Dia meniatkannya untuk apa? Dia meniatkan untuk kesembuhan, ya, atau menghilangkan rasa dahaga saja, maka dia niatkan dari situ, kemudian dia minum. Ya, ini caranya, bukan dibawa dijadikan jimat, ya, atau ambil kiswah Ka'bah kemudian dibawa pula dijadikan jimat. Ini cara mengambil keberkahan yang salah kalau demikian. Contoh lain misalnya jasad Nabi. Jasad Nabi ini berkah. Apalagi ketika beliau masih hidup itu berkah. Nabi SAW pernah membagikan rambut beliau kepada para sahabat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidaklah Nabi SAW meludah, melainkan para sahabat sudah menadakan tangannya. Ya, kenapa? Karena jasad Nabi, zatnya Nabi itu berkah. Ya, itu berkah. Itu ketika masih hidup. Nah, sekarang ketika beliau SAW sudah meninggal dunia, maka tidak bisa dipastikan lagi jamaah sekalian, apakah rambutnya Nabi masih ada. Apakah sendalnya Nabi masih ada? Ya, tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan adalah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih yang dijaga oleh para ulama kita, itu yang bisa kita amalkan. Adapun yang tadi kayak rambut, kayak pakaian, kayak sendal, ada yang ukuran sendal ukuran 30, ada yang 35, ada yang 60, ada yang 70. Ya, kira-kira kakinya Nabi ukuran berapa? Ya, di media sosial banyak sekali ya, ini sandalnya Nabi. Ya, sehingga ujung-ujungnya jualan agama. Yang mau melihat sandalnya Nabi bayar sekian. Jadi jasad Nabi itu mubarak ya, diberkahi, tapi caranya harus benar ya. Kemudian tadi tidak ada yang bisa memastikan, ya, tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian jamaah sekalian, Ka'bah juga memiliki keberkahan ya. Ada beberapa sisi Ka'bah yang seorang kalau berdoa di sisi tersebut mustajabah. Misalnya ada namanya multazam. Multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nabi berdoa di situ. Berdoa. Ya. Nah, ini diantara cara mencari keberkahan. Bukan diusap Ka'bah itu kemudian ditaruh di badan. Ditaruh di badan. Dia bilang, anaknya juga sama ditaruh di kiswah Ka'bah, digosok-gosok. Bukan begitu cara mencari keberkahan. Nabi mengajarkan ya tawaf 7 kali, kemudian berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, meskipun semuanya secara keseluruhan mustajab. Kemudian setelah itu sholat di belakang makom Ibrahim. Bukan datang ke makom Ibrahim kemudian cium-cium, kemudian usap-usap, kemudian subhanallah. Ini kesyirikan jamaah sekalian. Ya, dia berharap keberkahan tapi terjatuh kepada kesyirikan. Makanya saya katakan tadi yang keempat ini penting sekali. Cara mencari keberkahan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, ketika di makom Ibrahim, jangan mengusap-usap, jangan cium-cium. Ya, askar kadang berdiri situ, haram. Bahasa India, nehi. Pokoknya askar sepertinya sudah diajarkan bahasa beberapa negara. Kalau dia lihat, oh Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Orang India, Pakistan, Bangladesh, pakai bahasa Urdu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kalau sudah tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim itu mencari keberkahannya demikian. Sholat di belakangnya, bukan mengusap-usap. Ya. Demikian juga jamaah sekalian, guru dia memiliki keberkahan karena ilmunya atau amalan solehnya.
Maka cara mencari keberkahannya juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Yaitu apa? Ya, mendengarkan perkataan guru, ya, duduk di hadapan guru dengan penuh ta'zim, dengan penuh ya ketawaduan, ya. Tidak memuji guru, mengamalkan ilmunya. Itu cara untuk mendapatkan keberkahan dari guru. Baik, banyak hal ya jemaah sekalian ya terkait masalah cara mencari keberkahan. Seseorang kalau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh dia dimintai, ya. Tidak boleh dia bertawasul kepadanya. Datang ke kuburan misalnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa makna tawasul? Apa artinya tawasul? Meminta wasilah agar dia menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul. Orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi memberikan manfaat. Dia sudah meninggal dunia. Ya. Yang dia harapkan adalah doa orang-orang yang masih hidup. Sehingga kalau kita ziarah kubur, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, kami memohon kepada Allah kebaikan untuk diri kami dan untuk kalian. Itu doanya, bukan dia datang ke kuburan minta ya Syekh fulan, wahai Ustadz fulan, ya Andre guru, ya tolong saya minta seperti ini. Padahal dia sudah meninggal dunia. Dan ini jamaah sekalian, hal-hal yang demikian ketika dikasih tahu tidak boleh minta-minta di situ, itu syirik. Ya, itu dosa besar. Maka dia akan mengatakan, saya tidak menyembah orang yang ada di dalam, tapi saya menjadikannya sebagai apa? Wasilah, perantara. Ingat ya, jadikan sebagai perantara. Dan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Orang kafir Quraisy ketika menyembah Latta, Uzza, Manat, ya Manat, dan seluruh patung yang ada, ketika Nabi mengatakan itu syirik, kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah ini. Kami tidak sembah. Kami jadikan ini sebagai apa? Perantara yang menyampaikan hajat kami kepada Allah. Kenapa demikian? Mereka meyakini patung-patung ini dulunya mereka ini orang baik, ya, orang soleh. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Nabi memerangi orang-orang yang seperti ini. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang paling besar adalah iman dan takwa. Ini keberkahan yang paling besar. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan keberkahan ya dari atas langit dan dari dalam bumi. Ini keberkahan yang besar. Iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga keimanannya, jangan sampai tercemari dengan kesyirikan. Ya, baik itu syirik yang kecil apalagi syirik yang besar. Pelajari jamaah sekalian. Orang sekarang masih banyak terjatuh kepada syirik yang kecil, yang tersembunyi. Yang dia kira ya itu bukan kesyirikan, dia tidak belajar sehingga dia terjatuh kepada kesyirikan. Kemarin yang kita bahas masalah apa? Lau. Ya, masalah lau. Bahasa Indonesianya seandainya, ya seandainya. Seandainya bukan karena si dia, saya sudah mati. Seandainya bukan karena si Pak Polisi, pencuri itu sudah mengambil barang-barang. Sehingga dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ikhwatal iman azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan masalah keberkahan ya. Keberkahan sesuatu yang ada ya. Kita diperintahkan untuk meminta keberkahan. Ya, bahkan Nabi mendoakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan pada jual beli yang jujur. Penjual yang jujur dan pembeli yang jujur. Nabi mengatakan penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, hak memilih. Ya. Malam yatafarraqo, selama mereka belum terpisah. Fa in shadaqa, kalau penjual dan pembeli itu jujur,
wa bayyana, kemudian saling terbuka, saling transparansi menjelaskan, ya dia tidak sembunyikan aib jualannya, ya burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi pada jual beli mereka. Ini kejujuran. Ya, kejujuran juga adalah sebab keberkahan. Kejujuran sebab keberkahan. Baik, ikhwatal iman azakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada bab yang baru, ya, yaitu majaa fi taghlid fi man abadallaha 'inda qabri rajulin saleh. Ya, larangan keras beribadah di kuburan orang soleh. Jadi ibadah di samping kuburan orang yang soleh itu sangat dilarang. Apalagi pakai faida abadu, apalagi kalau sampai disembah. Ya. Dan ini banyak orang beribadah di kuburan orang soleh. Ini banyak. Dan itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Wasilah menuju kepada kesyirikan. Jangan mengatakan ini cinta kepada guru. Ini sayang. Ya, jangan demikian. Karena orang-orang terdahulu hancur gara-gara demikian. Mereka meremehkan. Ternyata pada akhirnya mereka menyembah orang-orang yang ada di dalam kubur. Demikian jemaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.